Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurratasari. Saya dari kelas manajemen 22DX dengan NPM 234111006. Di sini saya akan mereview materi 11. Judul Quo Vadis Hukum Kepailitas dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Transformasi Hukum dan Kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum dan perkembangan hukum kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang dalam sistem hukum di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kerangka hukum dan implikasinya bagi kreditur dan debitur dalam konteks kepailitan dan penundaan pembayaran utang. Subjek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum dan perkembangan hukum kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang dalam sistem hukum di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kerangka hukum dan implikasinya bagi kreditur dan debitur dalam konteks kepailitan dan penundaan pembayaran utang. Metode penelitian ini merupakan langkah yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Terdapat beberapa jenis metode penelitian yang umum digunakan, antara lain metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi. Metode penelitian kuantitatif dianggap lebih mudah dan memerlukan waktu yang relatif singkat untuk meneliti sebuah masalah. Hasil penelitian penundaan kewajiban pembayaran utang pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitur, maka sesungguhnya PKPU ini merupakan pemberian kesempatan peluang kepada debitur untuk melakukan reorganisasi usahanya atau restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitur dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya. Kelebihan penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai kerangka hukum dan implikasinya terhadap kebangkrutan dan penundaan pembayaran utang di Indonesia. Hal ini juga menjawab kebutuhan akan kerangka hukum yang diperbarui yang selaras dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan saat ini, serta pengaruh globalisasi terhadap operasi bisnis. Selain itu, studi ini membahas peralihan kewenangan pengajuan pailitan terhadap perusahaan asuransi ke Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011, sehingga memberikan wawasan mengenai lanskap regulasi yang terus berkembang. Kekurangan penelitian ini kurang memiliki analisis yang komprehensif mengenai implikasi praktis dan tantangan yang dihadapi dalam penerangan undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran utang di Indonesia. Meskipun laporan ini memberikan gambaran rinci mengenai kerangka hukum dan implikasinya, laporan ini tidak membahas tantangan praktik yang dihadapi debitur dan kreditur dalam menjalani proses kebangkrutan dan penundaan pembayaran utang. Kesimpulan, berdasarkan artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum dan implikasinya terhadap kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia. Artikel juga menyoroti perlunya kerangka hukum yang diperbarui sesuai dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan saat ini, serta pengaruh globalisasi terhadap operasi bisnis.